Risa tidak perlu bunda, Risa hanya perlu papa saja. Kita bertiga akan hidup bahagia, meski tanpa yang namanya mama atau bunda. Papa janji akan menjadi yang terbaik untuk Risa dan Rafa, ucap Leo, sambil membawa kedua anaknya ke dalam pelukan. Mala tercengang mendengar perkataan Leo. Apa yang menyebabkan pria itu berpikir seperti itu? Apa ini ada hubungannya dengan perpisahan antara Leo dengan Mia, istrinya? Ataukah Leo marah atas reaksinya yang seolah menunjukkan penolakan atas panggilan Risa tadi? Pikir Mala. Iya papa, jawab Risa patuh. Meski sebenarnya terlihat jelas ada guratan kesedihan dari raut wajah polosnya. Mas Leo, saya malah hendak meluruskan hal ini sebenarnya. Tapi Leo keburu menyela. Jangan merasa tak enak hati. Anak-anak memang harus diberi pengertian, supaya tidak berlarut-larut berpikiran yang aneh-aneh. Maafkan Risa ya, ujar Leo dengan santai. Bahkan, dia mampu tersenyum dengan ramahnya. Seolah tak terjadi apapun dalam hatinya. Padahal yang sebenarnya, dia sempat berpikir, mungkinkah Mala adalah wanita yang akan mampu menjadi jodoh terakhirnya, ibu untuk anak-anaknya. Wanita itu sangatlah baik, keibuan dan penuh kasih sayang. Terlihat jelas, Mala begitu tulus menyayangi kedua anaknya. Padahal tak ada hubungan darah, dan baru kenal. Leo menghembuskan nafas pelan. Mas Leo, suara dering ponselnya menahan perkataan Mala. Ternyata itu sambungan telepon dari sang ibu, yang menyuruhnya untuk segera pulang. Ibu sudah nyuruh pulang, saya pamit dulu ya. Petik 2. Mala pun bergegas pulang setelah pamit kepada Leo dan kedua anaknya. Leo menatap Mala dengan tatapan yang entahlah. Tempat lainnya, saat pagi hari. Sayang, aku mungkin pulang telat. Ada pertemuan dengan klien sore ini. Yuda memeluk sang istri dari belakang. Saat ini, Vira sedang duduk di depan cermin besar meja riasnya. Dan suami bucinnya itu mengganggunya. Memeluk dari belakang, dengan tangan yang mampir di kedua buah-buahan alami miliknya. Dasar nakal. Vira terkekeh pelan, menghentikan aktivitas merias dirinya. Dia sekarang memang jadi rajin berdandan. Apalagi punya suami, tampan dan semapan Yuda. Dia trauma, takut suaminya diganggu pelakor. Hehehe, aku kan nakalnya cuma sama kamu aja. Bibirnya mulai mengecupi kulit leher sang istri. Jangan begitu, nanti kamu mau lagi. Sana turun cepetan, tungguin aku di ruang makan aja. Usir Vira. Hahaha, ini juga udah mau, sahutnya. Yang langsung mendapatkan cubitan dari sang istri di bagian lengannya. Pasalnya semalam juga udah 3 ronde mereka memadu kasih. Kadang Vira merasa heran dengan sikap sang suami. Dulu sebelum menikah, dia merasa Yuda itu cuek, tidak banyak bicara, tidak pernah berkata yang mengarah ke arah mesum juga. Tapi lihatlah sekarang, sungguh berubah 360 derajat. Bicaranya saja sering dengan nada manja sama Vira. Sering menjurus pula, kadang Vira sampai geleng-geleng kepala dibuatnya. Yuda terkekeh, mengecup keras leher sang istri sekilas lalu kabur. Vira mendengus sebal sekaligus gemas. Dasar suamiku yang bucin. Pekiknya, memangnya kamu gak bucin ya sama aku? Sahut Yuda dengan kerlingan mata menggoda di ambang pintu kamar. Vira menoleh ke arah sang suami dengan bibir tersenyum geli. Iya deh, aku juga bucin, akunya. Karena suaminya itu suka merajuk kalau dibilang dirinya tidak bucin, hehehe. Setelah drama pagi itu, Yuda pun segera berangkat ke kantornya usai sarapan. Sementara Vira kebetulan hari ini ada di rumah, karena dia akan pergi ke ruko hanya seminggu 2 atau 3 kali saja. Mengasuh Ryan,
Itu jadi aktivitas kesehariannya. Karena Tiara dan Elin sudah pada besar, setidaknya anak seumur mereka sudah tak membuat Vira repot. Apalagi kedua anaknya itu begitu mandiri. Terutama Elin, dia benar-benar menjadi sosok kakak yang baik untuk Tiara dan Ryan. Sorenya, Yuda selesai bekerja sekitar jam 5 sore. Lalu, dia menemui kliennya di sebuah hotel, yang tentu saja sudah di-booking kliennya itu, khusus untuk acara pertemuan hari ini. Yuda datang tepat waktu, namun, sungguh dia dikejutkan akan suatu hal. Yuda bahkan sampai geleng-geleng kepala, dan mengucek mata beberapa kali. Merasa mungkin saja, dia sudah salah lihat. Tapi sayangnya, dia benar. Penglihatannya tak salah. Sambil menghembuskan napas pelan, Yuda pun melangkah menghampiri mereka. Berusaha bersikap profesional dan mengabaikan apa yang dilihatnya tadi serta mengabaikan seseorang yang dikenalnya meski sebenarnya tak akrab. Pembahasan proyek pun berjalan dengan lancar. Rumah Mala, waktu menunjukkan jam 8 malam. Selesai makan malam bersama, Mala duduk santai bersama dengan kedua orang tuanya di ruang keluarga. Mala, batasi aktivitasmu dalam menemui anak-anak Leo. Apalagi statusnya sekarang sudah menjadi duda, dan statusmu seorang janda. Ayah tidak ingin kamu menerima cibiran dari para tetangga, meski ayah percaya sama kamu, tapi orang-orang tak akan mempercayai kamu begitu saja. Ayah Mala berkata dengan nada lembut, menatap putrinya lekat-lekat. Coba menyelami apa yang sebenarnya putrinya rasakan. Apakah putrinya itu sebenarnya menyimpan hati kepada Leo? Hingga berbuat seperti itu, setiap hari selalu mampir ke rumah Keo dengan dalih menemui anak Leo, yaitu Rafa. Mala menghembuskan nafas pelan, lalu menundukkan wajah, memilih menatap lantai dengan kedua tangan saling meremas. Membayangkan tak bertemu dengan anak-anak Leo, rasanya begitu sedih. Karena dia tulus menyayangi mereka, apalagi saat ingat bahwa ibunya sudah pergi meninggalkan mereka. Kedua anak itu benar-benar kasihan sekali, pikirnya. Apa yang dikatakan oleh ayahmu itu benar Mala, ibu bahkan sudah mendengar beberapa tetangga membicarakan kamu. Ibu merasa sakit hati anak ibu dibicarakan seperti itu. Sang ibu menghela nafas dalam dan menghembuskannya dengan pelan, tangannya mengelus lembut punggung Mala. Mereka memang duduk berdampingan, sedangkan sang ayah duduk di seberang mereka. Mendengar perkataan sang ibu, Mala menghembuskan napas pelan. Mungkin mereka tidak berani berbicara langsung kepada ayah atau ibu, karena merasa segan. Tetapi di belakang, kita tidak tahu seburuk apa mereka membicarakanmu, lanjut ibunya. Mala mengangkat wajah dan mulai berkata, Mala tulus menyayangi mereka ayah, ibu. Apalagi Mbak Mia sudah tidak ada. Mala hanya merasa kasihan saja, mereka sendirian di rumah. Ayah dan ibu sendiri tahu kalau Mala sangat sayang anak-anak, ujarnya lembut. Dia memang suka anak kecil. Matanya menatap ayah dan ibunya bergantian. Kami mengerti, tapi batasilah. Apalagi tak lama lagi, ayahnya tak melanjutkan perkataan, karena sang istri sudah memberi kode dengan menggelengkan kepala. Tetapi, tentu saja Mala sudah tahu arah pembicaraan dari ayahnya itu. Mala udah ngantuk mau tidur dulu, pamitnya lalu pergi ke kamarnya. Dalam kamar, Mala merebahkan diri sambil menatap langit-langit, menerawang mengingat masa lalu, masa-masa indah bersama pria yang sangat dicintainya, hingga mereka akhirnya menikah dan membina rumah tangga. Tetapi karena satu hal, mereka pun akhirnya berpisah. Ingat hal itu, Mala menghembuskan nafas sepelan mungkin, meremas spray dengan kuat, lalu menelungkupkan tubuhnya dan menyusupkan wajah di bawah bantal.
berusaha membuang jauh-jauh masa lalunya yang masih saja sering terbayang-bayang. Walau bagaimanapun, pria yang menjadi suaminya itu adalah cinta pertamanya, yang begitu dia cintai dan sayangi. Namun ternyata jodoh mereka tidaklah lama, hanya 1 tahun saja dan mereka sudah berpisah. Malah bahkan jadi tak berniat lagi untuk punya suami. Dia merasa rendah diri, dan berpikir tak akan ada pria manapun yang mau menikahinya. Rumah Leo masih terjaga, sedangkan anak-anaknya sudah terlelap. Betapa terkejutnya dia saat ponselnya menunjukkan notifikasi pesan. Pesan dari seseorang yang membuatnya terkejut dan tak enak hati. Bahkan pemilik nomor itu langsung menghubunginya sesaat setelah dia membaca pesan. "Assalamualaikum," ujar Leo ragu dengan hati berdebar tak karuan. Merasa cemas,